Bismillahirrahmanirrahim. Berpeganglah pada buhul yang kuat. Buhul itu adalah prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah diberitahukan Allah melalui firman-Nya dalam Quran. Nah, orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro. Ini bukan hadis yang baru, maksudnya baru itu baru kita dengar, tapi ini termasuk hadis yang populer, termasuk hadis yang insya Allah sering kita dengar. Kenapa kita akhirnya sampai dalam kondisi seperti domba yang lemah, yang siap dilibas sama serigala? Kenapa kita hanya sampai pada keadaan menjadi umat yang lemah padahal jumlah kita banyak? Karena kita tidak berpegang pada buhul yang kuat. Kita mendengar tapi kita tidak melakukan dengan benar. Kita mengetahui tapi kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak dikatakan beriman sebelum lurus hatinya, lisannya, perbuatannya. Itu hal yang sangat sulit. Nah, dalam hal parenting kita mendengar begitu banyak, berjuta teori, tapi sebetulnya dengan berpegang pada satu hal saja itu sudah luar biasa. Itu bisa menyelesaikan 99% permasalahan kita hanya dengan berpegang satu hal saja. Orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasoro. Jadi ketika anak bermasalah, ketika anak menjadi baik, itu semua adalah kita. Entah kita dengan cara sadar atau tidak sadar, atau dengan cara yang kita rencanakan, terorganisir atau tidak, itu adalah hasil dari kita. Nah, hadis ini orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro sama sekali tidak bertentangan. Justru ini mencerminkan bahwa benar Allah itu maha adil, bahwa benar kebaikan sebesar biji zarah maka akan kembali kepada kita dalam bentuk baik yang setimpal. Begitu juga dengan keburukan, sama. Nah, ini harus kita pegang baik-baik. Kalau menurut peribahasa Jawa, kalau menurut peribahasa Jawa, anak itu ajine, gimana kok lupa saya ya. Anak itu adalah cerminan dari orang tua, itu benar. Nek kawan pengen delok wong tuane, lihat anaknya, itu benar. Setidaknya itu yang sering saya dengar dari lingkungan saya. Itu benar. Anak kita adalah fotokopi kita, cerminan dari kita. Mendidik itu kan bukan hanya apa yang kita ucapkan, bukan apa yang kita nasihati. Iya rek lho tak kandhani. Anak ini sudah aku beritahu, sudah aku nasihati, tapi gini-gini. Itu mulut kita. Bagian paling penting dari pendidikan itu adalah komunikasi dan perbuatan kita. Komunikasi berarti cara kita berbicara, itu adalah yang sebenarnya. Kita ngomong tapi marah-marah, enak ngati, itu kan ada di dalam Quran. Ini buhul yang lain. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang bisa tumbuh dan bisa berbuah. Sementara pohon yang jelek adalah ucapan yang jelek adalah seperti pohon yang jelek yang dia tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah. Kalau kita ngomong yang jelek, kita sakit hati dulu kan. Nggak diterima omongannya, meskipun omongan kita itu benar. Nah, yang kemudian kedua adalah perbuatannya. Tidak dibiarkan seorang mengatakan dirinya beriman sebelum lurus ucapannya, perbuatannya. Ini loh, kita ngomong tapi perbuatan kita juga sedang duduk ngopi. Kita sedang duduk sama teman-teman ibu-ibu terus ngobrol ngalor ngidul. Kita bilang ke anak kita jangan malas, tapi kita sendiri kita malas. Kita bilang ke anak kita rajin baca Quran, tapi kita sendiri tidak suka baca Quran. Kita bilang ke anak kita jangan nonton TV, tapi kita juga HP-an saja. Jadi masa panen kita di antaranya adalah nanti ketika anak-anak ini sudah balik, sudah mulai menjelang SMP, SMA, itu kita akan bisa merasakan hasil dari pola pendidikan kita selama kecil. Kemudian, subhanallah, benar-benar bahwasanya orang tua lah menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro. Ketika sudah berumah tangga, itu pun juga terbentuk dari cara kita.
Ketika kita terbiasa memerintah pada anak kita terbiasa akhirnya berwajah cemberut dengan berat hati, dan dia terbiasa ngambul, dia melakukan dengan berat hati, itu terbawa nanti ketika sudah menikah juga bisa. Ketika suaminya atau istrinya ngomong, ya sebetulnya istrinya hanya bukan seorang pemarah, hanya sekali waktu, kan namanya bukan sifat, berarti bukan muncul terus-terusan. Tapi sang suami atau sang istri meresponnya dengan cara persis seperti dia ketika diperlakukan dengan orang tuanya. Jejak-jejak masa kita dididik oleh orang tua kita, jejak-jejak nanti kita mendidik anak kita, itu nyata sampai kita menikah sekalipun, dan itu juga akan tertransfer kepada kita ketika kita sudah menikah. Orang tua yang menggunakan aku ke anaknya, aku disete adus, aku disete metu, kamu di sini saja. Maka nanti ketika kita sudah menjadi ibu pun, kita juga kemungkinannya bisa jadi kita, oh ibuku dulu salah, tapi lebih besar kemungkinannya sedikit ya orang yang mau berpikir atau mempertimbangkan hasil dari pola asuh orang tua kita ataupun pengalaman hidup kita, kemudian kita pikirkan lagi, kita saring, kita pilih mana yang baik, itu sedikit yang melakukan seperti itu. Orang yang hidup di alam sadar itu lebih sedikit daripada orang yang hidup di alam keliru. Orang yang hidup di alam bawah sadar itu lebih sedikit daripada orang yang hidup di alam sadar. Jadi orang tua lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro, karena kita adalah orang tua. Dan kalau benar kita memang menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan anak kita loh ya. Nomor satu itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Manusia itu terlalu egois. Kalau jenengan percaya kasih ibu sepanjang jalan, tak harap memberi, tak harap kembali, hanya memberi. Kita ini manusia, tidak ada kasih sayang paling besar kecuali dari Allah, kecuali kasih sayangnya Allah. Kita ini manusia, janganlah mengikuti klaim-klaim suci pensucian diri kita. Kita nggak seperti itu. Kita ini manusia. Status keibuan kita tidak serta-merta membuat kita jadi suci. Malah ketika kita menjadi ibu, dengan banyaknya hadis-hadis tentang kemuliaan ibu justru membuat kita sombong. Hati-hati loh ya. Hanya Allah yang mampu mencintai. Kalau kita mau jujur, kita merasa lelah, padahal anak itu baru lahir. Padahal itu baru 1 tahun, kamu keselin ya anak yuk, itu gimana itu? Jadi mari kita bersikap rendah diri kepada Allah. Nah, sikap rendah diri kita kepada Allah ini membantu kita untuk membentuk anak kita yang lebih baik. Membentuk anak kita, anak yang dilahirkan dari orang tua yang rendah diri pada Allah, orang tuanya tidak akan semena-mena, tidak akan sombong. Anak yang dilahirkan dari kesombongan, anak yang dididik, dibesarkan dengan kesombongan, ya makanya anaknya juga jadi sombong. Nanti ketika besar kita bisa merasakannya. Jenengan mau nunggu besar, nggih monggo pun kalau menunggu besar. Nah, kenapa banyak anak yang setelah menikah dia sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dia sibuk sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya. Sibuk dengan rumah tangganya sendiri. Sibuk cari rumah, kita nggak dapat apa-apa. Perhatian aja enggak, apalagi yang lebih dari perhatian. Mana yang lebih berharga, duitnya atau perhatiannya? Perhatiannya kan, karena perhatian dulu menunjukkan kasih sayang. Mereka makan enak aja nggak ingat sama kita. Padahal kita dulu makan enak, mungkin sebagian kita ingat sama anak, anak kurek mangan apa ning omah, tapi anak kita enggak. Kenapa? Karena itu sebetulnya pola dari kita sendiri. Kita selama anak kita masih kecil, kita terbiasa anak itu gelas kita morong. Kita tidak mau mengajarkan kepada anak-anak, kita tidak memberi kesempatan pada anak-anak untuk mereka belajar mencintai. Kita yang sibuk mencintai tanpa kita membuat anak-anak kita berkesempatan untuk mencintai kita. Kita yang sibuk menunjukkan tanggung jawab tanpa membantu anak-anak untuk belajar menunjukkan tanggung jawab ke kita. Nah, Waalaikumsalam. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro. Ini adalah implementasi dari Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, maka semua kembali pada kita dengan cara yang adil. Jadi ketika kita sekarang menghadapi permasalahan dengan anak kita, kita sekarang menghadapi kehidupan yang menyakitkan dari anak kita, entah dengan menyakitkan dari anaknya atau kita yang melihat anak kita kesulitan hidup yang itu akhirnya membuat kita kesulitan, yang harus kita ingat adalah orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro. Orang tua yang adil, orang tua yang rendah diri pada Allah, yang menerima semuanya sebagai adil Allah, maka tidak akan berani sombong. Orang tua yang mendidik anaknya dengan tidak sombong, maka akan menghasilkan anak-anak yang juga tidak sombong.
Kenapa anak remaja itu ketika SMA, SMP, SMA mereka pongah kepada kita? Itulah yang kita ajarkan kepada mereka. Benar-benar adalah satu hal yang nyata, orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasor.